Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film yang bertemakan balas dendam terepik, diberi judul Preservation 2014, mengisahkan tentang nasib tragis pasangan suami istri yang hendak berlibur dan juga berkemah di tengah hutan. Namun bukannya kenikmatan duniawi yang mereka dapat, mereka ini malah diserang oleh segerombolan psikopat penghuni hutan tersebut. Akankah mereka ini berhasil selamat? Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan kepada dua orang pasangan suami istri bernama Mike dan juga Whit, serta saudara dari Mike bernama Sean. Pada kala itu mereka akan pergi berkemah mengisi waktu luang sekaligus berburu hewan selama beberapa hari di dalam hutan yang sangat jauh dari pemukiman warga. What if there's an emergency? What emergency? The emergency is hypothetical. I'm hypothesizing that at some point you might need to get in. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka bertiga pun sampai di hutan tempat berburu. Di sana mereka lanjut bersiap-siap masuk ke dalam hutan tersebut. Don't worry, we won't get lost. The red dot is Buck. Hey, Winter, what if some little kid steps on that? Alcohol and firearms. Tapi sebelum itu Mike sempat mempersiapkan alat komunikasi dan juga pelacak, termasuk memberi tanda di setiap pohon yang telah mereka lewati agar tidak tersesat. All is fair in love and online shopping. Setelah berjalan cukup lama, mereka yang sudah berhasil menemukan tempat yang cocok untuk berkemah, kemudian langsung bergegas mendirikan tenda dan lanjut bersiap-siap berburu hewan di hutan itu. Lalu di beberapa saat ketika menunggu hewan buruan, akhirnya satu ekor rusa pun berhasil mereka tangkap. Dan rencananya rusa itu akan mereka olah untuk dijadikan hidangan nanti malam. Singkat cerita, pada malam harinya selain menikmati makanan hasil buruan, mereka juga di sana sempat berpesta minuman alkohol untuk mencairkan suasana. Namun ketika saling mengobrol satu sama lain, tiba-tiba saja Mike malah mendapatkan panggilan telepon dari kantor dan langsung izin untuk mengangkat telepon tersebut. Walter? Tapi selama Mike pergi, Whit yang sedikit mabuk kemudian bercerita tentang kondisi rumah tangganya akibat Mike yang terlalu sibuk dengan urusan pekerjaannya, bahkan sampai membuat Whit kesepian. Dan ketika dia akan melanjutkan cerita, Mike tiba-tiba datang di depan mereka sehingga dia yang sempat mendengar cerita dari istrinya memilih untuk tidur duluan saja, disusul oleh Whit yang juga ikut tidur bersama suaminya. Singkat cerita, di pagi hari ketika baru saja bangun, alangkah kagetnya Mike dan Whit karena baru menyadari bahwa semua barang-barangnya sudah menghilang dicuri entah oleh siapa, termasuk wajah mereka yang sudah ditandai dengan huruf X. Bahkan anjing peliharaan milik Sean juga ikut menghilang. Pada awalnya Mike mengira bahwa Sean lah dalang dibalik pencurian ini.
Namun tidak lama setelah itu Sean tiba-tiba datang di depan mereka sambil berkata bahwa bukan dialah dalang dibalik pencurian tersebut. Karena memang diketahui sebelum tidur dia sempat melihat ada 3 orang misterius yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Where's the stuff, Sean? There was 3 of them, Mike. The knives? They took my dog. Come on, let's go. It's okay. Meskipun sudah berkata demikian, Mike malah tidak percaya perkataan dari saudaranya ini. Sehingga Sean yang kesal memilih untuk pergi meninggalkan mereka sambil mencari anjing peliharaannya yang menghilang. I think I just stepped in poison oak. I'm not gonna leave Buck behind, Mike. I'm not gonna leave my dog. I think he's sending us in the wrong direction. Let's just. I saw you last night! Di tengah perjalanan pulang, mereka pun agak sedikit heran setelah melihat ada banyak sekali tanda di pepohonan yang sama persis seperti yang pernah mereka buat saat masuk ke dalam hutan. Sehingga hal itu membuat mereka langsung kebingungan menentukan arah pulang. Sementara Sean yang masih berkeliling di dalam hutan, akhirnya dia berhasil menemukan anjing peliharaannya, tapi dengan kondisi yang sudah tergantung di atas pohon. Kejadian barusan bersamaan dengan datangnya seorang misterius yang tiba-tiba menembak ke arah Sean. Sean yang merupakan seorang mantan tentara, di situ dia berusaha melawan balik, bahkan berhasil melumpuhkannya. Akan tetapi ketika akan mengambil senjata, orang itu pun tiba-tiba mulai kembali bangkit. Lalu Sean yang lengah, sayangnya dia harus berakhir tewas di tangan sang psikopat. Bahkan psikopat itu juga sampai merekam detik-detik kematian Sean. Kembali kepada Mike dan Whit, di situ mereka secara tidak sengaja malah menginjak jebakan. Sehingga dengan terpaksa mereka harus tetap melanjutkan perjalanan walaupun keadaan Mike yang mengalami luka parah. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah kabin kosong dengan memutuskan istirahat di kabin itu. He's expecting us to take the trail, so you have to find the car with. Find help. Yeah. Tapi beberapa saat ketika Whit baru selesai mengobati luka suaminya, tiba-tiba mereka malah mendengar ada suara di luar kabin. Sehingga dari sini Mike langsung menyuruh istrinya agar segera kabur saja, sementara dia akan memancing psikopat agar tidak mengejar Whit. Setelah Whit berhasil kabur, Mike yang hendak keluar kabin untuk memancing para psikopat, tiba-tiba malah melihat kalung milik saudaranya. Sadar bahwa Sean pasti sudah dibunuh oleh mereka. Bahkan kejadian barusan bersamaan dengan para psikopat yang mulai menembak ke arah Mike. Saat di perjalanan kabur, Mike yang sempat bersembunyi di sebuah toilet, sayangnya keberadaan dia malah ketahuan. Sampai-sampai terjadilah aksi perkelahian di antara dia dan juga salah satu psikopat. Lalu dari perkelahian itu, meskipun Mike telah berhasil mengalahkan salah satu psikopat, dia yang akan pergi menjauh tiba-tiba malah berakhir ditembak oleh psikopat lain. Di detik-detik terakhir Mike lalu berusaha menghubungi kekasihnya lewat alat walkie-talkie untuk memberitahu tentang kondisinya, termasuk Whit yang harus cepat-cepat kabur sebelum para psikopat datang mencarinya. You're going into hypovolemic shock. You need to apply. Don't leave me. Benar saja, di sana terlihat ada 3 orang psikopat bertopeng yang akan bersiap mencari keberadaan Whit.
Wit yang terluka karena jatuh ke arah jurang dengan terpaksa harus bersembunyi di bawah selokan agar tidak ketahuan. Singkat cerita, setelah keadaan sudah kembali aman, Wit kemudian lanjut berjalan melewati selokan sehingga sampailah dia di tempat Mike menyimpan mobil sebelumnya. Tapi ketika Wit hendak menyalakan mobil, sayangnya mobil malah tidak bisa menyala. Karena diketahui psikopat sudah berhasil merusak mobil tersebut. Wit yang sudah muak dan tidak ingin dikejar-kejar lagi ataupun kabur, dia memutuskan akan melawan balik para psikopat, termasuk balas dendam atas kematian suaminya. Dia kemudian lanjut mempersiapkan beberapa persenjataan. Kembali kepada para psikopat yang dengan tanpa empati sama sekali, mereka santai melihat video pembunuhan yang telah mereka buat. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, mereka ini ternyata hanyalah para remaja-remaja yang baru puber. Tapi tidak dijelaskan tentang alasan mereka melakukan pembunuhan berantai ini. Lalu tidak lama kemudian tiba-tiba datang gumpalan asap dari dalam hutan. Sehingga mereka yang sadar bahwa itu adalah ulah dari Wit, mereka mulai bersiap-siap masuk ke dalam sana. Tapi karena gumpalan asap yang tebal, mereka yang sempat terpisah, Wit kemudian mulai memanfaatkan kesempatan itu dengan menyerang mereka satu persatu, bahkan berhasil membunuhnya. Setelah berhasil membunuh salah satu psikopat, Wit lalu tanpa sengaja menemukan markas sang psikopat. Sehingga secara diam-diam dia kemudian masuk ke dalam kabin sambil menunggu salah satu psikopat datang. Dan beberapa saat kemudian ketika psikopat masuk ke dalam kabin, Wit yang sudah menunggu tanpa banyak basa-basi langsung menembaknya. Kini hanya tinggal tersisa satu orang psikopat saja. Sebelum akhirnya Wit lanjut mengambil ponsel milik psikopat yang dia bunuh untuk menjebak rekannya yang masih hidup. Tidak lama kemudian setelah psikopat berhasil dijebak, Wit yang pada kala itu bersembunyi pun dengan cepat langsung menyerangnya sehingga terjadilah aksi perkelahian di antara mereka. Meskipun di awal sempat unggul, sayangnya psikopat itu malah berhasil menyerang balik, bahkan sampai membuat Wit pingsan. Singkat cerita, setelah kembali sadar, Wit mendapati keadaan dirinya sudah terikat di sebuah meja. Di sana sang psikopat marah karena Wit sudah membunuh kedua rekannya. Dia berniat akan langsung mengeksekusinya. Tapi saat akan dibunuh, Wit yang mendapatkan kesempatan melepas diri saat psikopat itu sibuk mengangkat telepon. Dengan cepat langsung sembunyi. I know I have soccer practice. I'll be home in like a couple hours. Fine, I'm totally fine. Dan untuk kali ini Wit yang kembali berhadapan dengan dia akhirnya berhasil membunuh psikopat tersebut.
Lalu di akhir film kemudian kita kembali diperlihatkan kepada Wade yang dengan sedih sambil menonton video detik-detik kematian Sean dan juga suaminya. Tamat ending yang benar-benar tidak diharapkan penonton. So itu deh guys, sebuah alur cerita film yang saya ceritakan hari ini. Gimana menurut pendapat kalian semua? Seperti biasa kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya. Jangan lupa juga subscribe aja. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang bakalan saya bahas. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.